Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrina, mahasiswi Politeknik Setialan Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisa saya terkait dengan formulasi kebijakan di tempat instansi saya bekerja, yaitu di Setjen DPR RI, dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi formulasi kebijakan yang diajar oleh Ibu Dr. Ayuning Budiati, Master of Public Policy and Management. Fungsi dasar diagram fishbone adalah untuk menjelaskan cause and effect. Fishbone ini banyak digunakan untuk membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah dan untuk membantu menemukan ide-ide untuk solusi suatu masalah. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan penyebab belum efektifnya akses masyarakat terhadap informasi legislasi. Yang pertama, faktor mesin, yaitu belum dibuatnya platform yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi legislasi. Kemudian faktor yang kedua yaitu people, di mana masyarakat atau konstituen terbiasa meminta data kepada PPID DPR RI secara hard copy. Kemudian faktor yang ketiga adalah metode, di mana belum dibuatnya peraturan dari Sekjen DPR terkait dengan platform legislasi. Yang terakhir adalah faktor environment, yaitu PPID DPR menyediakan data hard copy terkait informasi legislasi. Kemudian menurut William Dunn, yang dimaksud dengan formulasi kebijakan adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif pemecahan masalah. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara, formulasi kebijakan merupakan kegiatan pengembangan rencana dan metode atau alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah publik yang telah disepakati dalam suatu agenda pemerintah dan diakhiri dengan suatu kegiatan pemilihan terhadap alternatif yang dianggap terbaik untuk menyelesaikan masalah publik tersebut. Pada kesempatan ini, saya akan membahas contoh studi kasus permasalahan di Sekjen DPR RI. Data PPID DPR RI menunjukkan jenis informasi legislasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat dari DPR adalah risalah dan naskah akademik. Banyaknya permintaan informasi legislasi dalam beberapa tahun terakhir sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Sekretariat OPI DPR RI pada Juli sampai Agustus 2020. Masyarakat responden menyatakan bahwa informasi yang paling penting untuk dibuka DPR adalah informasi terkait dengan program legislasi sebanyak 27,49%. Ada berbagai alasan mengapa publik membutuhkan informasi legislasi, mulai dari pemenuhan rasa ingin tahu makna pasal-pasal tertentu dalam sebuah undang-undang, kemudian untuk penelitian hingga untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, dokumen-dokumen legislasi tersebut diperlukan sebagai alat bukti tertulis. Dokumen pembentukan undang-undang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hak-hak konstitusional warga negara yang merasa terlanggar haknya karena lahirnya sebuah undang-undang. Karena itu, sudah seharusnya dokumen-dokumen tersebut diumumkan sehingga dengan mudah diakses oleh masyarakat tanpa melalui permintaan informasi, agar hak untuk memperjuangkan keadilan tidak terhambat. Kemudian terkait dengan alternatif solusi atas permasalahan tersebut, maka dibuat platform wadah untuk informasi legislasi dan partisipasi masyarakat secara digital. Akses informasi legislasi yang cepat, akurat, dan mudah akan membantu anggota DPR dan konstituen untuk meningkatkan interaksi yang lebih substansial sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas kebijakan. Dengan mengetahui sebuah substansi RU, konstituen dan publik secara umum dapat memberikan masukan yang lebih tepat. Selain itu, prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, dapat terwujud dengan baik apabila tersedia informasi yang memadai dan melibatkan partisipasi publik. Terkait dengan permasalahan tersebut, setelah menimbang angka scoring dan pembobotan, maka alternatif kebijakan yang dibuat adalah dibuatnya sistem legislasi atau biasa kami sebut dengan SILEG.
Istilah SILEK ini muncul pada dokumen blueprint implementasi reformasi DPR RI dengan nama Pengembangan Sistem Informasi Legislasi untuk menginformasikan pada publik proses legislasi secara lengkap dan mudah. Pada web DPR, SILEK dalam arti khusus adalah informasi yang ada pada menu legislasi. Pada menu ini terdapat dua submenu. Pertama, submenu prolegnas jangka menengah. Kedua, submenu prolegnas prioritas. Namun di luar menu itu sebenarnya informasi mengenai legislasi tersebar di berbagai subdomain, menu, dan submenu. SILEK termasuk dalam kategori Parliament to Public Services. SILEK merupakan salah satu jawaban untuk mewujudkan pusat data dan informasi legislasi yang lengkap. SILEK menyediakan kolom feedback pada menu rekam jejak yang memungkinkan publik untuk memberikan komentar. Di SILEK terdapat submenu tahun prolegnas, di mana kita bisa melihat informasi rancangan undang-undang berdasarkan tahun maupun periode keanggotaan DPR RI. Submenu pengusul RUU menginformasikan apakah RUU diusulkan oleh DPR, DPD, atau pemerintah. Submenu tahapan menginformasikan sudah sampai di tahap mana proses RUU berjalan, mulai dari RUU terdaftar, tahap penyusunan RUU, tahap harmonisasi RUU, penetapan usul RUU, pembahasan RUU, keputusan RUU, sampai dengan RUU selesai. SILEK menyediakan informasi mulai dari naskah akademik RUU, draft awal RUU, laporan singkat rapat RUU, risalah rapat RUU yang ditampilkan secara rekam jejak dari awal RUU tersebut terdaftar sampai dengan RUU tersebut selesai. Terkait dengan Venus, Timmermans dan Scholten mengemukakan bahwa Venus adalah lokasi di mana kebijakan berasal, memperoleh dukungan, dan diambil sebagai sebuah keputusan yang mengikat. Tempat perumusan kebijakan pada prinsipnya ada di berbagai tingkat tata kelola dan di dalam atau di luar struktur negara. Dalam studi kasus permasalahan ini, Venusnya adalah di DPR RI dan di Sekjen DPR RI. Kemudian menurut Moore, secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik yaitu adalah aktor state, aktor private, dan aktor masyarakat atau civil society. Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik. Dalam hal ini, yang berperan sebagai aktor state adalah DPR RI, Sekjen DPR RI, Pustekinfo, Sekretariat AKD, Sekretariat Balek, dan PPID DPR RI. Selanjutnya yang berperan sebagai aktor society adalah konstituen dan publik secara umum yang memberikan masukan terhadap RUU. Kemudian yang berperan sebagai aktor private adalah vendor jasa IT atau perusahaan konsultan website atau aplikasi. Kemudian dalam buku Rian Nugroho yang berjudul Public Policy, pada dasarnya terdapat 14 model perumusan atau formulasi kebijakan, yaitu model kelembagaan atau institusional, model proses, model kelompok, model elit, model rasional, model inkremental, model teori permainan, model pilihan publik, model sistem, model pengamatan terpadu, model demokratis, model strategis, model deliberatif, dan model garbage can. Studi kasus SILEK DPR RI ini bisa termasuk dalam kebijakan yang model perumusannya adalah model demokratis dan model institusional atau kelembagaan. Formulasi kebijakan model demokratis biasanya dikaitkan dengan implementasi good governance bagi pemerintah yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituen diakomodasi keberadaannya. Sedangkan formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Model ini merupakan derivasi dari ilmu politik tradisional yang lebih menekankan struktur daripada proses atau perilaku politik. Prosesnya mengandaikan bahwa tugas formulasi kebijakan adalah tugas lembaga pemerintah yang dilakukan secara otonom. Berikut adalah policy brief yang saya buat dari contoh studi kasus tersebut. Policy brief adalah dokumen singkat yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini. Policy brief berisi dokumen yang berfokus pada isu tertentu yang berisi temuan dan rekomendasi dari sebuah permasalahan. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.